Level 2, kasta kelas menengah nanggung, level paling ramai penduduknya. Selamat, lo berhasil keluar dari level 1. Gaji lo sekarang lumayan, nggak lagi ketar-ketir nunggu tanggal gajian, dan mungkin lo udah mulai nyicil mobil atau bahkan rumah. Dari luar, lo kelihatan berhasil. Lo adalah poster boy atau poster girl dari Indonesia Maju. Lo adalah impian yang dijual oleh para influencer finansial. Tapi di malam hari, pas lo sendirian, lo buka aplikasi M-Banking dan sadar, semuanya cuma ilusi. Aset lo sebenarnya adalah utang. Lo punya mobil, tapi itu mobilnya bank. Lo punya HP bagus, tapi itu HP-nya layanan pay later. Lo kelihatan mapan, tapi sebenarnya lo cuma satu langkah dari bencana. Inilah kasta kelas menengah nanggung, level yang paling padat penduduknya dan paling menipu. Pola pikir khas yang berjalan di level ini adalah, yang penting kelihatan mapan. Mereka sangat rentan terhadap godaan visual di media sosial, di mana mereka merasa perlu mengikuti tren, tampil keren, dan menikmati hidup sekarang juga. Mereka terjebak dalam keyakinan bahwa kesuksesan harus terlihat oleh orang lain. Frase kunci yang sering lo dengar dari kasta ini adalah, self-reward dong, mumpung ada promo cicilan 0%. Nggak enak sama teman-teman kalau nggak ikut. Dan yang paling sering, hidup kan harus seimbang antara kerja dan jalan-jalan. Analisis ilmu lidinya begini, kasta ini adalah sebuah neraka kenyamanan. Jauh lebih berbahaya dari level 1. Kenapa? Karena di level 1, lo sadar lo dalam masalah. Di level 2, lo merasa aman, padahal sebenarnya lo sedang berjalan di atas jembatan tali yang rapuh di atas jurang. Pertama, mereka digerogoti oleh inflasi gaya hidup. Setiap kali gaji naik, yang pertama kali di-upgrade bukan tabungan atau investasi, tapi gaya hidup. Gaji lo naik 10%, pengeluaran lo naik 15%. Tongkrongan jadi lebih mahal, merek baju jadi lebih penting, liburan jadi lebih jauh. Mereka sibuk menaikkan standar hidup, bukan membangun fondasi kekayaan. Kedua, mereka adalah budak cicilan. Mereka terjebak dalam utang konsumtif yang terus membengkak. Mereka menukar kebebasan masa depan mereka dengan kenikmatan sesaat. Mereka merasa memiliki banyak barang, padahal sebenarnya mereka dimiliki oleh tagihan-tagihan mereka. Ketiga, fondasi keamanan mereka serapuh rumah kardus. Kelihatannya berdiri, tapi kena angin dikit langsung ambruk. Mereka hanya 1-2 gaji dari kembali ke level 1, tapi dengan utang yang jauh lebih besar. Mereka adalah sandwich generation, bukan cuma untuk orang tua, tapi juga untuk gaya hidup mereka sendiri. Terjepit antara menafkahi keluarga dan menafkahi gengsi. Jadi, gimana cara naik kasta dari neraka kenyamanan ini? Lo harus melakukan revolusi. Langkah pertama, lakukan puasa gengsi. Selama 3 bulan ke depan, buat komitmen brutal untuk tidak membeli barang gaya hidup baru. Tidak ada HP baru, tidak ada sepatu baru, tidak ada langganan baru. Alihkan semua dana yang biasanya lo pakai buat gengsi untuk langkah kedua. Langkah kedua, operasi badai pelunasan utang. Fokuskan semua energi dan dana ekstra untuk melunasi utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Biasanya ini kartu kredit atau pay later. Serang utang itu tanpa ampun. Kemenangan kecil saat satu utang lunas akan memberikan lo dorongan psikologis yang luar biasa. Langkah ketiga, bangun benteng dana darurat yang sebenarnya. Jangan puas dengan dana darurat seadanya. Target lo adalah memiliki dana setara 3-6 bulan total pengeluaran bulanan, seperti yang disarankan para ahli. Ini adalah benteng pertahanan lo yang sesungguhnya, yang akan memberikan lo ketenangan pikiran yang tidak bisa dibeli. Langkah keempat, mulai alihkan dana gengsi ke dana investasi. Setelah utang konsumtif terkendali dan dana darurat aman, inilah saatnya. Uang yang tadinya lo pakai buat ngopi mahal atau nyicil gadget, sekarang harus mulai bekerja untuk lo. Mulailah belajar investasi sedini mungkin, bahkan dengan jumlah kecil tapi rutin.
Setelah lo berhasil keluar dari penjara gengsi dan utang, barulah lo siap untuk masuk ke dunia sunyi namun penuh kekuatan dari kasta berikutnya.